Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Akhriyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yang saya hormati Bapak Irfan Salim selaku asisten dosen Ekonomi Mikro Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajahah pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang rasional bersedekah dalam ekonomi mikro Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam surat ini digambarkan bahwasanya sedekah itu menyisihkan harta di jalan Allah, yaitu memberi sedekah kepada fakir miskin, kepada kerabat atau kepada orang lain yang membutuhkan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perspektif ekonomi Islam, sedekah dapat membantu perekonomian orang yang membutuhkan untuk memenuhi keperluan dan memperbaiki kehidupannya. Sedekah juga dapat menghilangkan perasaan iri dan dengki lantaran ketidakcukupan perekonomian demi memenuhi kebutuhannya. Ekonomi menjadi pembahasan yang sangat penting karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan unsur ekonomi. Sebagai ilustrasinya, manusia membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Makan dihasilkan saat manusia mendapatkan upah dari ia bekerja. Proses dari pemenuhan kebutuhan tersebut adalah proses kegiatan ekonomi. Ekonomi yang tumbuh dengan baik dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu negara. Semakin meningkat pertumbuhan, seharusnya angka kemiskinan semakin dapat ditekan. Menurut data Badan Pusat Statistik Negara Indonesia, jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan yaitu 10,64% dari jumlah total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut jika dihitung mencapai 27,70 juta jiwa, angka yang cukup besar dan menjadi PR bagi negara maupun kita semua yang memiliki keinginan untuk mensejahterakan kehidupan negara. Lantas bagaimana Islam memandang kemiskinan? Saya akan mengutip kata dari Buya Syafi'i. Islam itu anti kemiskinan tapi pro pada orang miskin. Maksudnya ialah Islam mengajarkan kita untuk berusaha untuk menjadi insan yang berkecukupan atau mampu. Seperti perintah bekerja dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Namun di sisi lain, Islam juga mengajarkan sikap welas asih atau menyayangi orang miskin seperti dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 serta perintah zakat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Islam telah jelas menempatkan posisinya sebagai sebuah solusi dalam segala permasalahan manusia. Salah satu instrumen ajaran dalam Islam ialah bersedekah. Seperti dalam kandungan ayat yang menyebutkan, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 benih.
Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah melipat gandakan ganjaran manusia yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jika kita memahami sedekah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedekah tersebut akan menjadi nilai pahala serta menjadi nilai ekonomis yang dapat membantu mensejahterakan sesama. Sedekah akan menjadi baik apabila didapat dari rezeki yang halal atau baik, yang kemudian disalurkan dengan niat kepada Allah semata dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu bermanfaatnya sedekah tersebut apabila diamalkan baik oleh pemberi maupun penerimanya. Peran sedekah sebagai alat dalam mencapai kesejahteraan umat sendiri bukan sesuatu yang utopis. Menurut Al-Jurjani, pengertian sedekah adalah segala pemberian yang dengan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Dari pengertian tersebut, kita dapat memaknai bahwa segala hal yang kita miliki dapat kita sedekahkan dalam bentuk apapun dan pada waktu kapanpun. Apabila kita menganalogikan bahwa senyum adalah sebuah sedekah dengan ilustrasi, ada seorang ayah mensedekahkan senyumnya kepada seorang supir taksi yang muram akibat belum mendapat pelanggan. Dan akibat senyum tersebut merubah suasana hati sang supir taksi menjadi bergembira dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Di kemudian waktu, supir taksi yang suasana hatinya tadi sudah bergembira melihat seorang anak SD yang tidak bisa pulang karena kehilangan uang sakunya. Karena rasa ingin menolong supir taksi tersebut, akhirnya mengantar anak tersebut pulang tanpa biaya apapun sampai ke rumahnya. Ternyata anak SD tersebut adalah anak seorang ayah yang telah menyedekahkan senyumnya kepada sang supir tadi. Dari ilustrasi tersebut, apabila sang ayah tidak mensedekahkan senyumnya, bisa jadi suasana hati sang supir tidak berubah dan bisa jadi pula anaknya tidak tertolong karena suasana hati sang supir yang masih muram. Begitulah perumpamaan sedekah. Kebaikan tersebut akan mengalir pada diri kita, lalu bagaimana koleransi dengan pertumbuhan ekonomi tadi? Apabila kita asumsikan sedekah dengan alat berupa uang, jika penduduk muslim di Indonesia ini sekitar 200 juta jiwa, katakanlah yang berpenghasilan 100 jiwa per orang bersedekah tiap bulan Rp5.000, maka dalam 1 tahun mencapai 6 triliun. Angka yang sungguh fantastik, yang apabila angka tersebut dapat dikelola oleh pemerintah atau lembaga filantropi yang terkait dengan pemberdayaan umat atau masyarakat, akan membantu menumbuhkan perekonomian negara dengan baik. Angka kemiskinan akan dapat ditekan apabila adanya daya beli masyarakat. Selain itu, investasi juga menjadi amat penting dilakukan dalam upaya penanganan tersebut. Tentunya, investasi dari dana sedekah tersebut tidak digunakan dalam hal yang melanggar syariat agama Islam. Investasi dilaksanakan harus sesuai dengan aturan Islam dilihat dari aspek kehalalannya. Apabila sedekah tadi berjalan dengan baik, maka pemerintah tidak bergantung pada pajak semata. Pengamalan ajaran agama Islam akan sangat membantu kita dalam mensejahterakan bangsa ini. Konsep pensejahteraan tersebut baru dilihat dari satu aspek atau dari satu instrumen. Belum lagi dari zakat, infak, wakaf, hibah, dan lain sebagainya, yang pasti apabila itu diamalkan dengan baik akan menumbuhkan perekonomian umat. Sayangnya, pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama belum terimplementasi secara menyeluruh. Hal ini menjadi tugas seluruh elemen terkait termasuk pemerintah. Edukasi serta sosialisasi amat perlu dilakukan baik dari dalam forum pengajian, seminar, diskusi, dan kegiatan lain. Hal ini juga harus dibarengi dengan manajemen pengelolaan yang disiapkan secara baik. Jika hal tersebut mampu dijalankan dengan baik, maka bukan suatu hal mustahil melalui gerakan kesadaran bersedekah akan menumbuhkan perekonomian demi tercapainya kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan umat. Maka dari itu,
Marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk berlomba-lomba dalam bersedekah agar mendapat ridho Allah SWT. Dan semoga Allah selalu memudahkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.